a change man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam, dia. Hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi untuk kegiatan supervisi akademik sesuai jadwal yang sudah kita sepakati. Kita langsung mulai ya Pak Pram. Iya Bu. Untuk supervisi akademik ini materi apa yang akan Pak Pram sampaikan kepada murid-muridnya? Untuk kegiatan nanti saya akan menyampaikan materi tentang eksplorasi bunyi dalam musik Bu ya. Eksplorasi bunyi ya Pak ya? Iya Bu. Dari materi yang Pak Pram sampaikan, tujuan pembelajarannya apa yang ingin Pak Pram sampaikan? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Kemudian yang berikutnya, peserta didik mampu menentukan karakteristik bunyi dari masing-masing alat musik berdasarkan sumber bunyi maupun cara memainkannya. Berarti kalau kayak gitu, area pengembangan yang dapat Pram capai seperti apa? Area pengembangan yang hendak saya capai ada dua dia. Yang pertama area pengetahuan, itu peserta didik setidaknya mampu membedakan alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Oh, ini yang sumber bunyinya berasal dari senar, ini termasuk kategori alat musik ini. Kemudian alat musik yang sumber bunyinya dari udara termasuk kategori alat musik ini, serta cara memainkannya dia. Paling tidak seperti itu. Kemudian untuk area pengembangan di keterampilannya, nanti saya pengennya itu mereka mampu mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitar mereka sesuai dengan sumber bunyinya dan cara memainkan yang bisa mereka manfaatkan untuk kegiatan berpraktik musik seperti itu. Terkait dengan itu, berarti strategi yang dipersiapkan oleh Pak Pram seperti apa? Saya nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan program. Untuk kompetensi yang ingin Pak Pram capai dari strategi yang tadi Pak Pram jelaskan. Kompetensi yang ingin saya capai ini mungkin selaras dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangannya ya Bu. Jadi seperti yang dijelaskan, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan, kemudian mampu menentukan karakteristik bunyi dari masing-masing alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya. Mungkin itu dia. Terus persiapannya bagaimana? Persiapannya, jadi sebelum nanti saya melakukan pembelajaran di kelas, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen kognitif maupun non kognitif. Yang kognitif itu untuk melihat sejauh mana kesiapan murid terhadap penguasaan materi yang akan mereka pelajari. Kemudian yang non kognitif ini untuk melihat atau menentukan gaya belajar mereka, kemudian minat belajar mereka, sehingga saya bisa lebih mantap ya dia untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Baik Pak Pram, nanti mungkin ada beberapa kegiatan dalam supervisi akademik yang akan lebih saya fokuskan ke hal-hal yang tadi Pak Pram sampaikan, terutama tentang strategi berdiferensiasinya Pak Pram. Dari supervisi akademik ini yang observasinya yang dapat Pak Pram simpulkan seperti apa? Ya, jadi untuk kegiatan hari ini saya jadi lebih tahu dia akan apa yang akan saya lakukan di kelas terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian area yang saya kembangkan, lalu strategi yang akan saya gunakan. Dengan begitu saya akan bisa lebih memenuhi kebutuhan murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, intinya saya akan jadi lebih siap ya, ketika kegiatan observasi nanti dilaksanakan. Kapan saya bisa melakukan observasi di kelas Pak Pram? Untuk kegiatan observasinya saya ada jam nanti di hari Rabu di jam ketiga dan 4 dia kelasnya di kelas 10 TO 1. Berarti nanti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, saya ada pantun. Nanti kalian jawab cakep gitu ya. Ya. Sudah siap? Pak Darsu makan sawi. Assalamualaikum siswa-siswi. Beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, pada pertemuan kali ini ya. Ini pertemuan yang ke berapa yang saya buat? Nanti kegiatan kita adalah diskusi. Ya. Tapi sebelum diskusi, seperti biasa saya mau absen dulu ya. Ini agak beda nanti absennya. Jadi yang saya panggil namanya, kalau kalian biasanya jawab hadir, untuk sekarang kalian jawabnya dengan menyebutkan judul lagi. Adika Kristianti Senja. Surpa masalah siap. Ada yang perlu dipanggil? Sudah semua ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Jenis alat musik. Sebelum kita belajar ini, kita buat kesepakatan kelas dulu. Saya Nama satu, kira-kira yang membuat kalian nyaman belajar di kelas seperti apa? Karena kita masuknya setelah istirahat kedua, berarti wajib hadir tepat waktu. Setuju kan? Setuju. Yang pertama berarti hadir tepat waktu. Terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, ini kesempatan kelas untuk kita belajar hari ini. Ada 5 poin yang akan kita terapkan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Hadir tepat waktu, makan dan minum jika diizinkan, izin ketika meninggalkan kelas, bicara jika diizinkan, lalu terlibat aktif dalam pembelajaran. Sampaian pembelajarannya, pada akhir fase ini peserta didik mampu menyimak, melibatkan diri secara aktif dalam pengalaman atas pesan terhadap bunyi musik, peka dan paham, serta secara sadar melibatkan konteks sajian musik dan berpartisipasi aktif dalam sajian musik yang berguna bagi kebaikan hidup baik untuk diri sendiri, sama lingkungan dan alam semesta. Tujuannya yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan karakteristik bunyi alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Kalau di SMP yang kalian pelajari itu jenis alat musik berdasarkan fungsi ya? Alat musik ritmis, alat musik melodis, alat musik harmonis. Nah, kalau yang sekarang yang kita pelajari adalah jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Ini fokus pembahasan kita pada pembelajaran hari ini. Ada yang bisa main alat musik? Ada yang bisa main alat musik? Pianika. Oke. Kalau pianika itu sumber bunyinya dari mana? Dari tiupan, dari napas, udara. Oke, sumber bunyi dari udara. Cara memainkannya kira-kira diapakan? Ditiup atau ditekan? Menekan dan meniup, dan menekan. Jadi kalian di rumah coba ya, kalau ada pianika coba kalian tiup aja, ini enggak? Dia ini bukan ditiup, melainkan ditekan, ya kan? Kalau ditiup, kemudian ditekan baru kalau menekan aja, karena sumbernya dari udara ya. Nah, salah satunya itu. Manfaat mempelajari ini adalah kalian nanti akan menjadi lebih peka terhadap lingkungan, terhadap apa yang ada di sekitar kalian, terhadap bunyi-bunyian yang ada di sekitar kalian. Karena kita selain mempelajari sumber bunyi dan cara memainkan, kita juga nanti belajar karakteristik dari masing-masing alat musik. Karena masing-masing alat musik ini memiliki karakter yang berbeda. Yang membedakan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah sumber bunyi dan cara memainkannya. Berikut ini ada video, silakan nanti diamati ya. Kira-kira perbedaannya apa? Ya, baik dari sumber bunyi, cara memainkan maupun dari karakteristik bunyinya.
Dari udara. Kalau ini namanya selo ini. Sumber bunyinya dari gawai. Ya, dari gawai atau dari senar ya. Dari dua alat musik ini yang tadi kalian saksikan ya. Kira-kira ada bedanya nggak karakter suaranya? Karena yang sumber bunyinya dari udara dan senar. Beda ya. Kira-kira bedanya apa? Yang sumber bunyinya dari udara ini ya, sintrot ini karakter suaranya lebih lembut ya, lebih soft, lebih smooth daripada ya cello yang sumber bunyinya dari gawai atau senar ya. Si cello ini karakter suaranya lebih tajam, lebih tegas daripada flute. Berdasarkan sumber bunyinya, alat musik ini dikelompokkan menjadi 5 ya. Menjadi 5, yaitu yang pertama alat musik ortopon, yang kedua alat musik aeropon, yang ketiga alat musik idiopon, yang keempat membranopon, dan yang kelima elektropon. Berdasarkan sumber bunyinya tadi ada 5, berdasarkan cara memainkan juga ada 5. Yang pertama alat musik bio, ya, nama lainnya adalah wind instrument. Yang kedua alat musik gesek atau bow instrument. Yang ketiga alat musik petik atau plug instrument. Yang keempat alat musik pukul atau percussion instrument. Alat musik tekan yang 5 atau key instrument. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ngantuk ya. Biar tidak ngantuk, kita lakukan penyegaran dulu ya. Sudah siap kalian semua? Baik, selanjutnya nanti kalian berkelompok ya. Nanti kita menggunakan ini untuk menentukan anggota kelompoknya. Kelompok 1, kalian maunya nomor berapa? Yang harus melestari di kelompok 1. Kelompokkan alat musik yang kalian temukan dalam video ya, berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkan. Berikutnya karakteristik bunyinya ya, misalnya kalian menjumpai alat musik biola itu karakternya seperti apa ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing. Video yang kedua silakan nanti disaksikan.
yang mau siapa? 5 atau 4? 5. dari Jawa, senar, kemudian udara, badan, dan komponen elektrik dengan cara mainkan dan karakteristik bunyinya. Mungkin yang perlu dipelajari lebih dalam apa namanya nama instrumennya. Tapi saya lihat tadi sudah baik dari kelompok 5 dan kelompok 1 yang presentasi. Mudah-mudahan yang lain juga sama baiknya dengan yang presentasi. Nah, kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Bahwa alat musik itu karakteristik bunyinya ditentukan oleh berbeda-beda, ditentukan oleh sumber bunyi dan cara
sumber bunyi yang berbeda dan cara memainkan yang berbeda akan menghasilkan karakteristik bunyi yang berbeda. Ya. Terus dari sumber bunyi yang sama juga kadang berbeda karakternya ya. Seperti misalnya gitar dengan biola kan sama-sama dari senar ya, tapi kan karakter yang dihasilkan bunyinya berbeda antara gitar dan biola. Apalagi yang beda sumber bunyinya, ya, tadi misalnya ada flute dan cello ya. Satunya ya flute-nya sumber bunyinya berasal dari udara, cellonya dari hawa, itu jelas-jelas sangat berbeda ya, seperti itu ya. Nah, yang kalian dapat hari ini apa? Dari pembelajaran hari ini mengenal alat musik satu, terus yang lain? Ya yang tadi ya, bisa membedakan alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara mainnya, bisa mengelompokkannya, kemudian bisa menentukan karakteristik bunyi dari masing-masing alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Sebelum ditutup saya ada pantun. Sudah siap belum? Ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Pram. Siang Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah melaksanakan kegiatan observasi dan kegiatan berjalan dengan lancar sekali. Kegiatan selanjutnya itu adalah kegiatan pasca observasi. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan hasil observasi kemarin. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi? Perasaan saya lega ya, kemudian saya merasa senang karena telah diobservasi. Kemudian saya juga merasa cukup puas dengan kegiatan pembelajaran kemarin karena dari apa yang saya lakukan sebagai saya sudah terlaksana dengan baik. Syukur kalau begitu ya Pak ya. Selanjutnya mau izin untuk menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin. Yang pertama terkait dengan aspek dan strategi pengembangan dalam rangka pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang namanya berdiferensiasi baik konten, proses maupun proyeknya. Terus juga yang keduanya itu terkait dengan pengembangan aspek kemampuan yang hendak dicapai juga sudah sesuai. Terus juga yang ketiga terkait media pembelajaran itu kan menggunakan video di mana Bapak itu memutar kayak musik ya Pak ya, itu juga kan sesuai dengan materi yang Bapak ajar. Terus dari apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana penilaian Bapak terhadap perform Bapak sendiri? Menurut saya sudah melaksanakan semuanya dengan sebaik mungkin ya Bu, ya, sesuai dengan yang direncanakan, kemudian sesuai dengan metode strategi yang sudah saya rancang sebelumnya. Kemudian dari apa yang saya lakukan, saya merasa semuanya sudah baik gitu. Walaupun nanti pasti ada sedikit yang perlu diperbaiki dan banyak kendala yang dihadapi ketika observasi dilaksanakan, seperti itu. Baik, tadi kan kata Bapak mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki. Berarti kan kegiatan tersebut belum terlaksana ya Pak ya? Sebetulnya sudah terlaksana Bu, namun masih perlu dimaksimalkan seperti itu. Itu jadi maksimalnya seperti apa Pak? Untuk mungkin dari manajemen waktu atau apa? Jadi kemarin kan di awal pertemuan, di awal pembelajaran saya sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas gitu ya. Namun dari kesepakatan kelas yang dibuat itu ada beberapa poin yang memang belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kondisi kelas yang didominasi oleh perempuan itu menurut saya lebih sulit untuk dikondisikan. Jadi ada beberapa poin itu yang
belum terlaksana untuk kesempatan kelas yang sudah kita buat. Kemarinnya kayak kendala ya Pak ya. Kemudian terkait dalam hal tersebut ya kan, kendalanya Pak Pram tadi yang dijelaskan, rencana untuk tindak lanjut berikutnya seperti apa rencananya? Ya mungkin saya lebih mensosialisasikan gitu ya tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah kita, kemudian yang harus kita lakukan ketika sudah menyepakati aturan-aturan atau kesepakatan yang kita lakukan bersama. Mungkin lebih menekankan pada penguatan keyakinan tersebut gitu ya, agar nanti kedepannya kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama itu dapat terlaksana seluruhnya gitu. Luar biasa sekali Pak. Berikutnya dari apa yang Bapak kembangkan ya kan, kompetensi apa yang akan Bapak fokuskan? Yang saya fokuskan adalah kompetensi keterampilannya gitu ya. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, karena pembelajaran saya lebih menitik beratkan pada aspek keterampilan gitu ya. Jadi yang ingin saya fokuskan untuk dikembangkan adalah kompetensi keterampilannya. Cukup ya Pak kegiatan pasca observasi kali ini, semoga